Oke, kita mulai lagi. Sekarang kita membuat tombol ya. Ini saya ulangi sebentar biar lebih paham. Kita membuat tombol kembali ke daftar isi ya. Kalau kita klik kelas 7, kemudian kita klik bab 1 ini ya, bab 1, maka akan masuk ke materi bab 1 kelas 7. Di sini ada tombol kembali ke daftar isi ya. Kita klik, maka akan muncul ke sini ya. Kita membuat ini ya. Jadi kuncinya kita mengcopy materi kelas 7 ya. Kita masuk ke blok yang kita jadi praktek, masuk ke kelas 7 ini ya. Saya klik lagi biar lebih jelas. Kemudian klik ini alamatnya, kita copy, klik kanan copy, masuk ke halaman dashboard, kemudian kita masuk ke ini, ke bab 1 ya. Bukan masuk ke kelas 7, kita menuju ke kelas 7, tapi dari bab 1. Nah, kita sambungkan linknya supaya saat kita masuk ke bab 1 bisa langsung ngelink ke bab, nah, masuk ke kelas 7. Kita klik yang bab 1 ini, masuk ke bab 1 ini, kita masuk sini, kita enter di bawahnya. Nah, kita tulis kembali ke daftar isi. Nah, seperti ini bisa kita perjelas, kita blok, kita bold ya, atau warnanya dirubah. Warna apa? Ya, merah mungkin ya, bisa, tapi biarkan seperti ini ya. Kita klik tanda rantai ini, kita klik, kita pastikan alamat yang tadi ya, kelas 7. Untuk centangnya tetap kita kosongi, terapkan. Jangan lupa setiap perubahan diperbarui ya, di save, di publish ya. Dengan tombol ini ya sudah ada konfirmasi perubahan, kita refresh di sini. Nah, kita refresh, nah, kita masuk ke bab 1 seperti ini, kita klik. Nah, sudah muncul ya, kembali ke daftar isi. Kalau ini kita klik, maka akan kembali ke daftar isi ini. Nah, ini sudah banyak ya, maksudnya sudah sesuai ya. Jadi intinya saat kita membuat blok pembelajaran, bagaimana caranya kita menyatukan dari halaman satu ke halaman yang lain, dari postingan satu ke postingan yang lain, dari materi yang satu ke materi yang lain. Ini perlu perencanaan, perlu manajemen, sehingga saat membuat kita langsung cepat selesai. Tidak istilahnya begitu buka dashboard kita masih membayangkan bagaimana ya cara saya untuk menyatukan materi ini, bagaimana itu tidak perlu, tapi sudah ada di catatan kita. Ya, seperti ini. Ini saya akan mengedit lagi. Di sini kita lihat di atas ini favicon-nya belum apa ya, masih seperti ini. Ini mau saya rubah ya, saya kasih mungkin logonya STT dan Santri ya. Saya masuk ke dashboard, ini saya kembali, saya klik anak panah ini, saya masuk ke setelan, ya, ke setelan. Jadi di tengah-tengah kita masuk ke materi pun kita bisa mengedit bagian yang lain ya, seperti ini ya. Ini favicon ya, kita klik. Untuk syarat favicon adalah gambarnya harus persegi atau butir sangka, ini sudah tulisan maksimal 100 kilobyte ya. Kita klik choose file atau pilih file ya. Kita pilih ini, kemudian masuk ke gambar ya. Gambar sudah kita siapkan, nah, kemudian open. Kita simpan, nah, bagus lagi ya, kita terus ya, hilang ya, saya ulangi lagi, klik oke ya, otomatis akan tersimpan ya. Nah, ada muncul logonya, maka ini sudah masuk ya. Kalau tidak perlu di sini maka harus diulangi lagi, cari gambar yang lain atau gambar yang ada di edit, simpan sudah. Nah, yang blok, kita masuk ke blok, kita refresh. Kita lihat apakah sudah berganti. Kalau belum ganti jangan khawatir, biasanya butuh waktu ya. Ini sudah ganti. Nah, ini merubah favicon ya. Kemudian saya ingin merubah ini, tulisan di atas ini masih kurang besar, kan masih kecil ya, lebih besar ininya. Saya masuk lagi ke tema ini, ke tema ya. Kemudian masuk ke sesuaikan ya. Ini yang sesuaikan, bukan yang bulan apa, nah yang sesuaikan, klik, akan masuk ke tombol untuk editing tema. Saya masuk ke lanjutan.
Saya klik lanjutan, masih loading ya. Lanjutan saya klik ini, pilih yang kita cari tab ya, teks tab ini, teks tab. Kita cari teks tab. Nah, ini kan seperti ini. Ini hurufnya 14. Coba saya ganti 16. Nah, lebih besar kan? Nah, lebih besar seperti ini ya. Kalau kurang besar, besarkan lagi. Mungkin 18 ya. Biar kelihatan jelas. Nah, bisa. Sudah. Kemudian warnanya, warna teksnya ini kan transparan. Coba kita klik seperti ini transparan ya. Kalau ini warnanya menyesuaikan warna ini, saya coba klik warna hitam. Nah, seperti ini. Saya bold, biar lebih besar ya. Nah, sudah seperti ini. Saya masuk ke, setelah teks tab, saya masuk ke latar tab. Latar tabnya kan warna seperti ini. Coba saya rubah warna ini. Nah, silakan dirubah-rubah ya sesuai keinginan. Nah, ini berubah kan, sekali berubah akan berubah ya. Lihat previewnya. Saya pilih ini aja ya. Kemudian warna yang dipilih seperti apa ya, tetap juga nggak masalah. Setiap perubahan klik save di kanan bawah biar juga berubah ya. Setelah ada konfirmasi seperti ini, kembali ke dashboard, kemudian masuk ke blog, kita refresh lagi. Refresh, nah sudah berubah ya. Yang dipilih akan ada warna putih karena tadi memang warnanya putih. Coba kita klik kelas 8, maka yang berwarna putih kelas 8, yang lainnya tetap warna seperti ini. Intinya warna yang kita klik ya, yang kita seleksi ya. Kembali ke beranda seperti ini kan masih kosong ya. Masih kosong karena memang yang kita buat awal tadi adalah di halaman, bukan di postingan. Halaman itu kalau tidak ditaruh di halaman sini, di apa ya, di area blog, maka tidak akan muncul. Ini namanya halaman statis atau statis page ya. Tetapi kalau postingan tanpa dimunculkan, secara otomatis tidak akan muncul. Sekarang saya ingin membuat postingan ya. Saya klik dulu kelas 7 ya, bab 1. Kemudian ini saya akan membuat materi iman kepada Allah. Nah, di sini ya. Sambil materinya dari blog saya sendiri, ini saya copy paste ya. Saya masuk ke bab 1, kemudian iman kepada Allah, saya klik. Ini mau saya copy paste ya. Judulnya dulu saya copy iman kepada Allah, saya copy, kemudian masuk ke dashboard, klik postingan baru. Nah, klik postingan baru, kita tunggu loadingnya. Judulnya ini kita pastikan di judul ya, iman kepada Allah. Kembali ke materi, saya blok materinya. Untuk gambar Arab ini kan saya berupa JPEG, nggak mungkin tercopy, maka saya tekan saja. Saya ambil di sini, saya copy materinya, masuk ke dashboard. Ingat ininya yang gambar blue point ya, bukan yang HTML. Nah, seperti ini, bukan, tapi yang gambar blue point. Saya paste. Saya masuk ke materi lagi, bawahnya ini saya copy lagi sampai terakhir, kemudian saya copy lagi, masuk ke postingan, ini saya enter, saya paste. Nah, supaya lebih bagus, saya klik semuanya, saya seleksi, saya klik tanda teks dicoret ya, untuk menetralkan. Nah, kita edit saat manual ya, kita ke ataskan, dan kita blok semuanya, kita seleksi, kita pilih rata kanan kiri. Nah, ratakan ini ya, yang bawah sendiri. Nah, sudah selesai. Supaya jaraknya ini enggak terlalu jauh, kita coba ke ataskan ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang terjemah nanti supaya beda, bisa kita miringkan, kita blok, kita italik ya. Nah, kita italik, pelan-pelan saja. Nah, diulangi lagi. Nah, iya, klik. Nah, sudah cukup ya. Kita paste. Nah, kalau kita publish ya, kita publish. Nah, konfirmasi oke. Nah, tunggu, setelah seperti ini, maka ini sudah terposting ya. Coba kita masuk ke sini. Klik atau refresh. Nah, di berandanya ya, di beranda sudah muncul materinya ya kan, tetapi belum connect
di sininya, di apa ya, di materi ininya belum connect ya. Kalau kita klik ya nggak ada. Kita konekkan dulu. Gimana caranya? Masuk ke dashboard ya. Di sini kita cari alamatnya. Gimana caranya? Kita klik ini ya, tanda mata lihat ini. Ya. Klik alamatnya ya, klik kanan, copy. Kita hapus lagi ya. Kemudian masuk ke tadi kan di sini ya, di bab 1, maka kita masuk ke halaman bab 1. Halaman, kemudian masuk ke bab 1 ya. Jadi blog ini intinya kita menyatukan halaman-halaman semuanya, menyatukan postingan semuanya ya. Kita klik yang iman kepada Allah, klik ini apa gambar rantai, pastikan alamatnya, terapkan ya. Kita perbarui. Nah, sudah ada konfirmasi tersimpan, kita back, klik ini kita refresh ya. Nah, ini sudah muncul. Kalau saya arahkan kursor, warnanya berubah, berarti sudah ada linknya. Kalau saya klik, akan muncul di sini. Nah, materi sudah masuk ya. Kemudian saya lihat perbandingan lagi dengan contoh blognya. Saya klik ini, di sini ada ini ya, kembali ke bab 1 ya, link lagi. Jadi saat ingin menuju ke halaman bab 1, di sini kan nggak ada tulisan bab 1-nya, di sini juga nggak ada. Lebih mudah melihat, kita klik ini maka akan kembali ke bab 1. Nah, seperti ini kan. Jadi intinya dari materi ini gimana caranya kembali ke bab 1. Kalau dari sini kan nggak ada, belum ada. Nah, kalau saya klik ini masih muter lagi kan. Nah, muter lagi, klik kelas 7, kemudian klik bab 1, baru masuk ke bab 1 ini. Gimana caranya? Kita kasih link lagi. Alamatnya ini kita copy ya. Kita klik kanan, copy. Nah, sudah ya, kita copy, masuk ke dashboard lagi. Tadi kan dari materi, maka kita masuk ke postingan. Masuk ke postingan, iman kepada Allah, kita klik ya, atau kita edit ya. Setelah masuk ke sini, kita enter ya ke bawah, kita tulis kembali, nggak kelihatan ya ini ya. Kembali ke bab 1. Nah, tadi sudah di copy alamatnya, kita blok aja, kita seleksi, klik gambar rantai, kemudian alamatnya di sini kita tempelkan, kita pastikan, terapkan. Setiap kali perubahan klik save, perbarui atau publish ya. Kita masuk ke blog lagi, kita refresh, kita masuk materi ya. Materi, kita masuk kelas 7, kemudian masuk ke bab 1 ya, kita ulangi dari awal biar lebih paham. Iman kepada Allah kan sudah ada linknya, kita klik lagi, kan muncul materi seperti ini ya kan. Nah, kemudian ini kembali ke bab 1, kita klik. Nah, muncul seperti ini ya kan. Nah, sudah sama seperti ini ya kan. Nah, sama ya, kalau saya klik ininya sama seperti ini. Nah, sama. Kemudian bagaimana cara menempatkan tulisan Arab? Kalau ini memang kita tidak langsung ya, artinya ada yang terbaca dan ada yang tidak. Lebih amannya ini saya rubah jadi JPEG atau saya crop atau sekalian mencari file di Google kan banyak ya. Atau biasanya dari buku sumber itu saya save. Ini kan sudah berupa gambar. Saya klik kanan, saya save aja ya. Saya save, saya simpan. Kalau di copy nggak bisa ya, harus di save dulu, disimpan berupa gambar. Saya masuk ke picture aja biar gampang ya. Ini surat An-Nisa 136 ya. Dan saya close ya. Nah, di sini di materi kita praktek, kita masuk ke materi tadi. Ya. Bukan ke sini sih, ke dashboard ya. Ini masih di halaman ini, saya klik di sini ya. Nah, di sini saya sisipkan gambar. Nah, upload dari komputer, mungkin sekalian sudah paham ya, karena saya lihat kemarin sudah ada yang upload juga gambar maupun video seperti ini. Masih loading ya. Kalau lama ini loadingnya kayaknya. Kita tunggu. Belum muncul ya. Intinya kita perlu
mengupload ya, mengupload gambar di sini. Belum muncul juga. Ya nanti lain kali ya saya praktekkan lagi, ini agak lemot. Dan kita perbarui ya. Titik selesai. Nah, kita sudah menyelesaikan untuk memasukkan satu materi ya. Dan kita bandingkan lagi dengan yang ada di contoh blog. Nah, seperti ini ya. Kita klik beranda. Kalau kita klik beranda, tujuannya itu adalah kembali ke awal. Ini kan ada read more. Sini ada read more. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kalau sini kan enggak, langsung lurus sampai ke bawah. Ya kan seperti ini ya. Klik ini ya, postingan ke materi ya. Kita edit lagi materinya, kita klik. Kemudian kita pilih, kita beri jarak yang mana. Misalkan ke paragraf kedua ini, tengah-tengahnya kan kosong. Nah, saya klik di sini kursornya. Saya selesai, saya klik ini tanda titik 3, yang tanda garis ini ada tulisan sisipkan batas postingan. Klik ini, klik ada garis muncul, biarkan saja, langsung perbarui, save atau publish. Ya. Menyimpan ya, proses. Nah, sudah ada dokumen tersimpan. Ini masuk ke blok praktek, kita refresh. Sudah ada tulisan baca selengkapnya atau read more ya. Sama saja. Nah, ini seperti ini ya, sama kan ya. Ini untuk memasukkan materi kedua juga sama ya. Kemudian bagaimana cara membuat ini? Nah, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Coba kita praktekkan ya. Nah, masuk ke tata letak ya. Ini kita kembali, kemudian ke tata letak ya. Seperti ini. Sidebar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita tambahkan gadget ya. Ini aksen kan tadi ada, sekarang hilang ya, nggak apa-apa, nggak pengaruh ya. Tambahkan gadget. Nah, seperti ini. Tambahkan gadget. Pilih halaman. Nah, ini menambahkan daftar halaman mandiri ya. Ada arsip, header halaman, bukan yang header halaman, tapi yang halaman. Klik seperti ini, nanti akan muncul ya. Nah, ini halaman ini ganti dan kelas 7. Misalnya bisa kecil. Kelas 7. Nah, kemudian ini kan sudah saya klik dulu, simpan ya, biar tahu perbedaannya nanti. Nah, ini kajukan di atas, saya geser supaya dia berada di bawahnya cari blok ini. Setiap perubahan, klik save. Save, masuk ke blok praktek, refresh. Muncul seperti ini. Ini beranda sama dengan ini kan. Nah, jangan kalau di blok contoh tidak ada berandanya, langsung ke bab 1 ya. Ini kita lagi masuk ke sini ya. Kelas 7 kan, kita edit. Kita hapus ini, beranda ini kita hapus. Nah, tambahkan item baru. Nama ini saya kasih bab 1, gini aja. Lapaknya dikosongi dulu, nggak masalah ya, jangan diisi, baru simpan. Nah, tambahkan lagi bab 2. Ya. Bab 2. Simpan, ya kan? Sampai bab 2 saja, kita simpan ya. Kita refresh. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Sudah berubah kan menjadi bab 2 ya. Kelas 7 bab 1 bab 2. Kalau kelas 8 sama caranya ya. Tambahkan gadget. Caranya sama seperti tadi ya. Pilih halaman ya. Pilih kelas 8. Kelas 8 ini beranda langsung kita hapus. Kita tambahkan bab 1 ya. Tadi muncul seperti ini karena ini dari halaman berikutnya, yang kita abaikan saja. Masuk seperti itu, simpan ya. Tambahkan item baru lagi, kita masukkan bab 2. Misalkan salah ketik, mau memindah bisa. Bab 2 ini kita taruh di atas, kita klik mana ini ada fungsinya. Nah, ya kan, bab 2 di atas.
Kita kembalikan lagi ke tempat semula, bab 2 kita klik ini panah ke bawah. Nah, dia kembali ke bawah, kita simpan ya. Jadi urut-urutan bisa kita rubah ya. Urut-urutan bisa kita rubah, simpan. Karena dia di atas, kita drag, kita klik, kita taruh di bawah kelas 7. Jangan lupa klik simpan atau save ya. Masuk ke blok praktek, kita preview. Nah, sudah masuk 7, 8 ya. Nanti kelas 9 juga bisa. Lalu bagaimana dengan penempatan seperti ini? Ini kan ada hak cipta, kotak saran, bisa ya. Bagaimana? Sama di halaman ini ya, di sini saya cari ini daftar gadget, kemudian saya buat label halaman. Nah, ini saya kosongi ya. Ini saya push, saya tulis hak cipta di sini, hak cipta, biar kita tidak dikira menyerobot ya, karena ini miliknya Kemdikbud, jadi kita bisa ya memakai ini untuk hak cipta. Simpan. Nah, tadi ada kotak saran, kita klik kotak saran, tapi masih kosong ya, belum kita buat formnya ya. Kotak saran seperti ini, kita simpan lagi, dia berada di atas ya. Nantinya kita geser di bawah kelas 8 ya. Seperti ini, atau di bawah label juga bisa. Kita perubahan, klik save. Nah, ya, untuk label ini kan tadi belum ya, belum kita buat ya. Kita masuk ke postingan. Nah, kita lihat dulu ya perbedaan ini ya, nanti baru ke label ya. Kita lihat blog preview, kita refresh. Ini sudah ada hak cipta sama kotak saran. Label belum ada karena masih kosong ya. Sekarang kita coba ke label ya, ini ya. Kita masuk ke postingan. Label ini hanya bisa ditaruh di postingan. Kalau halaman tidak ada labelnya atau kategori. Kita coba masuk ke postingan ya. Kita klik, nanti kita edit ya. Di sini ada label, kita masukkan bab 1. Bab 1 ya. Label ini bisa lebih dari satu kata atau lebih dari satu kategori. Saya klik pisahkan dengan tanda koma. Saya ketik koma, saya spasi, saya ketik kelas 7. Artinya apa? Materi ini masuk di bab 1, tapi kelasnya kelas 7. Gitu ya. Kemudian saya perbarui. Label ini bebas ya, bisa diketik apapun, yang penting memudahkan mencari. Ini publikasikan, tetap aja nggak usah diedit, perbarui ya. Nah, sudah. Saya masuk ke blog praktek, saya refresh, akan muncul label ini di bab 1, kan ada 2 bab tadi. Jadi intinya kalau kita klik bab 1, dia akan muncul semua postingan yang dilabeli bab 1. Kalau saya klik kelas 7, maka dia akan muncul semua postingan yang ada di kelas 7. Kemudian label ini biasanya saya ganti dengan kata kategori ya. Masuk ke tata letak, saya klik label. Nah, label ini klik kategori ya. Kategori nah, ini kan bisa ya, ininya biarkan aja, nggak harus diganti. Simpan, selesai ya, save ya aja ya. Kita review, nanti akan ganti, kata label berubah menjadi kategori. Nah ya kan, kategori kan. Arsip blog, nah, mungkin bisa diganti daftar file, daftar materi, bisa ya. Nah, mana label? Nah, ini arsip blog ya. Tarik ke atas saja. Nah, di sini klik edit, diganti semua, mungkin semua materi gitu ya, atau daftar materi. Bisa bebas ya, diberi judul apa yang penting sesuai, tidak membingungkan, karena kita tujuannya untuk mempermudah. Ini flat, daftar flat, menu drop-down bisa kalian coba sendiri nanti seperti apa tampilannya ya. Kita simpan. Nah, selesai. Tadi kita save karena ada perubahan widget ya. Kita refresh. Nah, akan muncul ya semua materi. Ini ya, seperti ini. Ini menunjukkan yang materi yang kita upload di bulan Maret tahun 2022 ada 1.
masuk ke beranda, sudah seperti ini ya. Ini kemudian kalau kita ingin memperbesar tulisan ini, kita bisa masuk ke sesuaikan tema tadi ya, sebenarnya seperti itu. Ini sudah semua materi kita bandingkan dengan ini sudah semua ya, sudah semua. Tinggal nanti kita menggabungkan antara form dengan halaman ya, atau dengan postingan. Ini perlu beberapa langkah lagi. Mungkin sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya.